Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Materi kita kali ini adalah tentang interaksi sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia hidup di bumi ini memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam kegiatan manusia sebagai makhluk sosial diperlukan interaksi sosial. Interaksi itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lain yang saling merespon. Kemudian di sini yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus saring timbal balik antara kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Kemudian proses interaksi sosial akan terjadi apabila interaksi dilakukan dengan kontak sosial dan komunikasi, di mana kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Proses kontak sosial dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang secara langsung contohnya secara tatap muka, dan yang secara tidak langsung misalnya dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon, surat, dan sebagainya. Komunikasi itu sendiri adalah menyampaikan informasi dari sumber informasi kepada komunikan atau penerima informasi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi, yaitu proses mencontoh orang lain atau kelompok lain. Contohnya seorang anak bermain mengikuti ibunya yang sedang memasak di dapur. Kemudian yang berikutnya faktor sugesti, yaitu pengaruh yang menggerakkan hati orang. Contoh, seorang pasien akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan karena ada sugesti terhadap dokter tersebut. Berikutnya adalah faktor identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang menjadi sama dengan orang lain. Contoh, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga ia bertingkah laku seperti orang yang diidolakan. Kemudian faktor simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain atau merasakan apa yang dialami atau diderita oleh orang tersebut. Contoh, ketika tetangga mengalami musibah, kita akan ikut merasakan bersedih dan berusaha untuk membantunya. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor empati atau rasa iba terhadap orang lain. Kemudian ciri-ciri dari interaksi sosial adalah satu, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya minimal dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kedua, berlangsung secara timbal balik. 3, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang 4, adanya suatu tujuan tertentu. Interaksi sosial dapat dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok manusia. Nah, demikian tadi materi tentang pengertian interaksi sosial, syarat interaksi sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, serta ciri-ciri yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.